rutinitas mengikuti sesi webinar pada siang hari ini untuk sebentar saja bertanya pada diri kita sendiri bagaimana kabar mental kita sebenarnya hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Yuni Amelia dari FAME Indonesia akan menemani dan memandu jalannya webinar yang berharga ini hingga akhir acara bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Dewi Puspaningtyas Faeni. Izinkan saya membuka acara ini dulu dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, kesehatan, dan kesempatan berharga ini, sehingga kita masih diberi ruang untuk berkumpul, belajar, saling menguatkan melalui webinar nasional FAME Care for Society edisi bulan Juli. Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman mahasiswa semua, susunan acara kita pada siang hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan paparan materi Ibu Dewi selama kurang lebih 60 menit. Akan ada 10 menit sesi hipnoterapi. Ini sesi yang paling saya nantikan juga. Dan akan ada sesi diskusi kurang lebih selama 20 menit. Dan akan kita tutup dengan sesi penyerahan sertifikat, foto bersama, dan absensi acara akan dibagikan di akhir acara. Mohon Bapak Ibu untuk tidak terlewat mengisinya sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kegiatan. Bapak Ibu teman-teman semua rekan mahasiswa, saat ini kita hidup di zaman di mana seringkali prestasi hanya diukur dari angka, ranking, dan pencapaian. Sementara ruang untuk sekedar merasa lelah, cemas, atau tidak baik-baik saja seringkali tidak disediakan. Itu juga saya rasakan. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua juga merasakannya. Tekanan akademik, tuntutan untuk selalu produktif, dan bayang-bayang masa depan yang penuh ketidakpastian itu menjadi beban yang dipinggul diam-diam oleh banyak generasi muda kita dan bahkan mungkin oleh Bapak Ibu dosen kita saat ini. Mungkin sebagian dari kita saat ini turut merasakannya juga. Karena itulah hari ini kita akan bersama-sama menyelami tema yang sangat relevan dan menyentuh di persiapan memasuki tahun ajaran baru di 2026 ini. Beyond academic pressure, kolaborasi sehat, membangun mental tangguh, dan generasi adaptif menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini kami rancang untuk mengajak kita semua melampaui sekedar bertahan dari tekanan dan mulai belajar untuk berkolaborasi, beradaptasi, serta membangun ketangguhan mental yang sehat karena kita semua sekarang sedang bersiap untuk menuju Indonesia Emas di 2045. Untuk itu, kami mengundang narasumber yang luar biasa pada siang hari ini untuk bersama kita menyelami tema ini karena ilmu dan pengalaman beliau yang mendalam. Izinkan saya memperkenalkan sedikit narasumber istimewa kita pada hari ini. Beliau adalah sosok yang tidak hanya memahami psikologi manusia secara akademis, tetapi juga telah mendampingi banyak individu menemukan kembali ketenangan dan kekuatan dalam diri mereka sebagai hipnoterapis profesional. Karena itu saya juga begitu bersemangat ini Ibu menemani Ibu pada siang hari ini. Teman-teman, rekan-rekan semua boleh kita sambut dengan hangat dan bisa berikan reaksi tepuk tangannya mungkin untuk Ibu Dr. Dewi Puspaningtyas Faeni, MBA. Baik, terima kasih. Izinkan saya membacakan secara singkat CV narasumber. Beliau merupakan psikolog berpengalaman, hipnoterapis profesional, serta owner klinik CHS. Memiliki segudang pengalaman di Tridharma Perguruan Tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu CV-nya karena terlalu banyak ini dan penulis buku di antaranya selain buku ajar, beliau juga penulis buku Hypno Parenting, Hypno Beauty, Hypno Teaching, Hypno Healing, Hypno Marriage. Saat ini
Beliau juga menjabat sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma. Ibu Dewi, selamat datang Ibu. Terima kasih telah bersedia hadir memenuhi undangan kami Indonesia untuk berbagi ilmu bersama kami hari ini. Eh, Baiklah, Bapak Ibu, seluruh peserta yang berbahagia, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Dewi Puspaning Tiaswaini untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Dewi, waktu dan layar kami persilahkan Ibu. Terima kasih Bu Dokter Yunia Amelia. Kangen ya, sudah puluhan tahun kita nggak ketemu. Baik, Alhamdulillah hari ini adalah hari yang sangat cerah ya. Alhamdulillah, syukurillah Allah telah mempertemukan kita kembali dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Izinkan saya untuk bisa berbagi hari ini dengan tema yang eh, cukup relevan lah ya untuk kita semua karena eh, yaitu bagaimana kita mengukur keberhasilan itu seseorang. Apabila kita menyukai sesuatu pasti kita akan bisa berhasil, tapi kalau kita memang memiliki lethargic atau kekecewaan, hati yang sedih, biasanya hal-hal yang positif bisa menjadi negatif. Hari ini saya diminta untuk membawakan bagaimana ini kalau kita dari SMA lalu mau masuk ke perkuliahan atau misalnya dari SMP mau masuk ke SMA, begitu juga di dalam kehidupan kalau kita melakukan eskalasi ke sesuatu yang unknown. Jadi kita ada yang dinamakan change management, bagaimana kita menghadapi atau mengelola perubahan, baik itu dari hanya sekedar sekolah di SMP, SMP menjadi SMA, SMA menjadi kuliah, perkuliahan. Hal ini tentunya membutuhkan suatu effort atau sesuatu upaya yang luar biasa. Baik, di sini saya akan menyamakan mengenai beyond academic pressure, bagaimana uh, sesuatu yang sulit ternyata bisa kita kompres menjadi sesuatu yang mudah. Dan tetapi setiap perubahan, setiap pengelolaan perubahan, setiap mengalami perubahan tentunya ada suatu penyesuaian. Di setiap penyesuaian tentunya ada tension, ada pressure. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita kelola. Baik, Bapak dan Ibu yang kami cintai, adik-adik mahasiswa juga, menjelang tahun 2045, ada yang dinamakan academic excellence. Academic excellence ini adalah puncak pencapaian akademis dan ini akan dimulai dengan emotional resilience. Emotional resilience adalah ketenangan batin, kenyamanan, dan bagaimana kita mempersepsikan sesuatu menjadi sesuatu yang nyaman, walaupun sesulit apapun. Maka untuk itu, dalam mencapai Indonesia Emas tahun 2045, kita membutuhkan generasi satu yang sangat kritis, cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, cerdas secara mental, sehat secara mental, adaptif terhadap perubahan. Apapun perubahan yang kita hadapi, kita harus selalu berpikir positif dan menyongsong perubahan itu untuk suatu kemajuan yang lebih baik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memiliki a very strong resilience character, yaitu memiliki karakter diri yang kuat. Dan bagaimana cara merealisasikan untuk menjadi orang yang memiliki karakter yang kuat, yaitu dengan cara realistis terhadap bagaimana tekanan-tekanan saat kita mengikuti perkuliahan dan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa pada saat ini. Bapak dan Ibu, adik-adik yang saya cintai, kita tentunya saat mengikuti perkuliahan ada tugas tugas yang harus kita selesaikan, tugas yang kita harus submit. Begitu juga padahal kita mengambil ada sekitar 15 SKS. Tentunya ada 5 mata kuliah yang kita alami memiliki tuntutan yang sama. Deadline-nya semuanya brek ketibrek
pada jadwal tanggal yang sama. Dan semuanya harus dilakukan dengan maksimal. Kenapa? Karena setiap mata kuliah kita sebagai mahasiswa dituntut untuk tetap berprestasi. Untuk itu kadang kita lelah secara hayati, pikiran kita menjadi campur aduk, sehingga menimbulkan apa yang kita ketahui sebagai overthinking. Overthinking itu apa? Gejala kecemasan yang dipicu oleh campur aduknya ketidakstrukturan pola pikir. Akhirnya apa? Otak menjadi lelah, tubuh menjadi lelah. Karena itu kita lihat perbandingannya yaitu di media sosial. Orang takut gagal, seringkali orang justru mau menghabisi hidupnya hanya karena apa? Lelah harus memulai dari mana. Nah, ini adalah yang dinamakan academic pressures. Tekanan-tekanan yang memiliki korelasi dengan akademis. Maka untuk itu adik-adik, Bapak dan Ibu sekalian, realitas dari academic pressure itu harus kita dapat antisipasi. Bagaimana langkah-langkah mitigasi agar kita tidak gagal, agar kita selalu tampil sehat, tidak memiliki gastrik lambung, tidak overthinking, akhirnya tidak mengerjakan segala sesuatu, tuntutan berprestasi akhirnya tidak tercapai, dan deadline tidak juga tercapai. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu, stres berdampak kepada laju otak secara berkepanjangan, stres, depresi akan memicu tadi kondisi otak yang satu, sulit fokus, tidak bisa berkonsentrasi, cepat lupa, cepat juga marah, iritasi, kulit menjadi gatal, mah menjadi terus-menerus, gastriknya atau lambung menjadi terganggu, bahkan instead of bekerja menyelesaikan tugas, kita malah bobo enak. Sehingga apa? Emosi juga tidak stabil. Dampaknya adalah pada rasa percaya diri yang terus menerus drop, turun, melemah. Karena ini adalah sinyal dari beberapa dampak lethargic. Lethargic. Lethargic itu adalah kondisi di mana otak sangat-sangat lelah, bahkan dia tidak atau mogok untuk bekerja. Jadi contohnya apa? Sakit perut, hilang nafsu makan, susah tidur, susah berkonsentrasi, cepat marah, cepat lupa, dan tentunya memicu tadi emosi yang tidak stabil. Bapak dan Ibu dan adik-adik yang saya cintai, ada yang dinamakan kekuatan alam bawah sadar. Apakah itu? That is the power of the subconscious mind. Hipnoterapi sungguh amat sangat mampu membantu seseorang keluar dari kesulitannya. Karena apa dampaknya? Kalau sudah diterapi dengan hipnosis, ia akan merasa jauh lebih tenang, jauh lebih lega. Lalu otak ini, kepala rasanya lebih enteng. Lalu dampaknya apa? Dampaknya menjadi kita lebih bersemangat, lebih fokus, lebih percaya diri, dan menguatkan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang muncul dari dalam, yang dikelola oleh otak seseorang, ya. Jadi kita ini harus pakai hipnoterapi karena apa? Hipnoterapi itu berfungsi untuk mengistirahatkan pikiran dari overthinking, mengistirahatkan pikiran dari rasa kurang percaya diri, mengistirahatkan pikiran dari beban stres
depresi yang dialami oleh seseorang. Sehingga apa? Saat dia terbangun dari hipnoterapinya, ia akan menjadi seseorang yang memiliki vibes yang positif. Ini adalah kekuatan dari alam bawah sadar, ya. Jadi bagaimana kita harus mempersepsikan tubuh kita? Tubuh kita ini adalah collaboration atau teamwork dari 1, 2, 3, 4 koordinasi tubuh. Lalu bagaimana membangun mental yang tangguh? Adalah dengan melakukan tanggung jawab bersama. Kalau mahasiswa harus rajin datang ke perkuliahan, harus rajin mendengarkan Zoom apabila online, harus rajin mengerjakan seluruh tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Para dosen harus juga tidak menjadi pemalas karena hidup ini mirroring antara dosen dan mahasiswa. Kalau dosennya pemalas, mahasiswanya juga pemalas. Kalau dosennya tukang bohong, maka mahasiswanya pun jadi tukang bohong. Kalau dosennya perilang-ilangan, ya, mahasiswa pun hilang-hilangan. Dosen hanya fingerprint pagi, sama nanti kalau pulang, di antara pagi dan pulang itu ngabur entah kemana. Jangan salahkan mahasiswa kalau memiliki perilaku yang sama dan sebanding dengan para dosennya. Karena apa? Mereka adalah ibarat anak dan orang tua saling melakukan mirroring proses. Yang kedua, yang ketiga ada yang namakan orang tua. Orang tua katakan, ayo sholat. Tapi dia sendiri sibuk main HP. WhatsApp kiri kanan, sibuk sesibuk-sibuknya. Orang tua malas bergerak. Mengatakan kepada anak-anaknya, ayo olahraga. Dirinya sendiri ngemil, makan leha-leha, lihat TV. Tidak melakukan gerakan apapun alias stagnated. Bagaimana anak-anak mau belajar kalau lingkungan terdekatnya adalah orang tua tidak memberikan role model yang baik. Begitu juga Sigmund Freud mengatakan, kamu kalau bertemu seseorang, tanyakan 3 hal. Siapa orang tuanya? Buku apa saja yang ia baca? Dan ketiga, siapa teman-temanmu? Siapa teman kalian? Karena apa? Teman itu membuat multiplier effect. Kalau si temannya itu pemalas, maka ia akan sedikit banyak menularkan domino efek ini kepada teman yang lain. Satu bolos, semua bolos. Satu gibah, semua gibah. Maka teman itu harus pilih-pilih. Kata orang tua kita, jangan sampai tidak memilih teman. Mengapa? Pilih yang rajin, pilih yang pintar, pilih yang selalu disiplin, pilih yang punya komitmen, pilih yang punya akhlak, pilih yang selalu berbuat kebajikan, pilih orang-orang yang juga mampu memberikan vibes yang positif. Karena apa? Pertemanan akan menciptakan konsep diri. Temannya sama siapa? Itu dia ani-ani. Ah, temannya ani-ani, pasti dianya ani-ani juga. Meskipun itu adalah stigma atau stereotyping, belum tentu benar. Tapi ingat-ingat, saat kita di kuliah, 8 jam di rumah, hanya tidur. Maka interaksi untuk pengisian diri, pengisian konsep diri itu lebih diisi oleh para teman. Jadi wajib agar kita baik, cari teman yang baik, cari dosen yang baik. Kalau kita mahasiswa, cari teman mahasiswa yang baik. Kalau kita punya atau kita sebagai orang tua, cari orang tua juga yang baik, ya. Lalu yang terakhir adalah institusi pendidikan. Ini adalah kolaborasi. Mahasiswa harus kolaborasi sama dosen, dosen harus punya kolaborasi dengan orang tua mahasiswa juga harus dekat dengan teman-temannya.
anak-anak putra-putrinya, tapi juga harus melibatkan institusi pendidikan agar apa? Semuanya running on track. Ya, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian. Dan ini yang dinamakan healthy collaboration atau hubungan yang sehat. Baik, bagaimana Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian menghadapi teman yang julid, dosen yang sok asik, ya, atau para katakanlah teman sejawat yang merasa dirinya paling hebat, paling luar biasa, dan paling terdepan. Ini membutuhkan suatu kondisi mental yang tidak ringan. Karena apa? Biasanya orang-orang Malik dan NPD mencarinya adalah orang-orang yang hebat juga. Begitu dia lihat bahwa seseorang itu memiliki kualitas yang tinggi, maka orang NPD ini akan menjatuhkan orang yang lebih dari dia. Maka seorang yang jago bukan hanya pada akademisnya, bukan hanya pada nilainya, sempronya, bukan pada nilai ujiannya, UTS, UASnya, tetapi juga orang yang hebat adalah yang memiliki kesehatan jiwa yang kuat. Maka untuk itu ada yang dinamakan you have to build your mental resilience. Jadi kita harus menjadi tangguh secara mental. Kalaupun orang pernah mengalami kegagalan, sempro suruh ngulang 2 kali. Semua orang sudah maju ke penelitian. Apakah membuat saya ini orang terburuk? Tidak. Bisa jadi kita sedang dipertemukan agar kita menjadi lebih baik. Dipertemukan dengan siapa? Penguji yang rese, pembimbing yang tidak membantu. Akhirnya apa? Kita menjadi gagal. Tidak apa-apa. Tapi ini adalah namanya silent in disguise. Apa itu? Cinta yang Tuhan berikan tanpa kentara. Bukan karena Tuhan tidak cinta. Anak ini akan saya buat tough. Apa? Munculkan penguji yang rese. Munculkan dosen yang rese. Diuji bisa menjawab, tapi dapat nilainya 20, 30. Yaitu adalah nasib dipertemukan dengan dajjal-dajjal. Karena apa? Mungkin, nih aku kasih tahu, orang NPD, orang yang suka menyulitkan orang lain, orang yang senang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, itu SMS kuadrat. Adalah orang-orang yang memiliki luka batin yang luar biasa dan dia bawa seumur hidup. Sehingga apa? Tidak ingin melihat orang sukses, tidak ingin melihat orang bahagia, tidak ingin melihat orang lebih dari prestasinya. Maka harus bangkit setelah gagal. Lalu kalau kita mendapati orang-orang seperti itu, kita adaptasi terhadap perubahan. Biasanya kita pada lingkungan yang sehat, saling mensupport, saling menyapa, saling memberikan pep talk. Lo keren bener, tepat waktu, keren. Tapi kita dihadapkan pada suatu perubahan komunitas yang negatif. Bagaimana? Adaptasi. Jangan merasa kita kecil. Karena kalau kita merasa kecil, merasa tidak berprestasi, itu yang diinginkan. Padahal kita hanya menggunakan 20% dari semua kemampuan, kualitas, kompetensi yang kita miliki. Maka untuk itu, kalau Anda berada di suatu tempat yang baru yang tidak mengenakan, mencoba untuk beradaptasi. Karena apa? Perubahan tidak selalu sesuatu yang buruk. Bisa jadi ini jalan Tuhan menyelamatkan kita di tempat yang baru, ya. Untuk itu ini Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, kadang kita tidak menginginkan hal-hal yang di luar keinginan kita.
maka kita berontak, marah. Nah, inilah kuncinya. Harus bisa berperilaku tenang, berpikir tenang, berujar tenang, dan bereaksi tenang. Karena orang-orang membenci kita ini adalah orang-orang yang ingin kita gagal, ingin dipersepsikan orang yang paling buruk, common enemies, orang yang paling jelek, ya. Maka kita dipancing emosinya, harus bisa tetap fokus, tenang, dan harus mampu. Karena apa? Suatu hari kita akan menjadi direktur, manajer, apapun, menteri, presiden. Yang dilihat adalah ketenangan, kewibawaan, pola pikir yang terstruktur, hidup yang tertata, hati yang tertata. Untuk itu harus bisa berani mencoba kembali. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, bukan akhir dari segalanya. Bisa jadi ini adalah awal dari sesuatu yang baik. Lalu bagaimana? You have to self-develop. Kita hari ini hanya bisa bahasa Inggris. Besok kita harus belajar bahasa Perancis. Besoknya lagi, karena banyak sekali perusahaan Cina, saya harus bisa menguasai bahasa Cina. Lalu intinya adalah apa? Build your mental resilience. Bagaimana kita hidup dengan kesehatan jiwa. Jadi apa ciri-ciri kesehatan jiwa? Ada di kamus besar di kamus besar kesehatan jiwa. Orang yang sehat jiwanya tidak sakit adalah orang yang punya empati, orang yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain, orang yang selalu sayang dengan siapapun yang kita hadapi, orang yang selalu mengedepankan ketenangan jiwa, kemampuan berpikir, dan orang-orang yang tentunya mampu menghidupkan rangsang emosi. Rangsang emosi itu apa? Bukan yang marah-marah. Rangsang emosi saat kita marah bisa kita ungkapkan tanpa amarah. Kalau kita sedang senang harus bisa tertawa. Kalau kita sedang dalam drop, hati sedih, kehilangan orang yang kita cintai, wajib bisa menangis. Karena orang yang tidak bisa menangis, tidak bisa tertawa, tidak bisa marah adalah orang yang memiliki ketidakseimbangan jiwa. Untuk itu, agar kita terus bertumbuh, masukkan semua vibrasi positif dengan cara belajar, bereksperimen, selalu mengembangkan diri dengan hal-hal yang baru. Jangan pernah takut memulai sesuatu yang baru. Tetapi positif ya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, adik-adik yang kucintai, bagaimana kita melakukan terapi hipnosis menggunakan STOP method. Ya. STOP method itu adalah stop. Apapun yang kita kerjakan, cari kursi yang agak nyaman, lalu berhenti, berpikir, lalu tarik nafas dalam-dalam. Ini di dalam bahasa terapi saya ada attack, release. Tarik nafas, it is called attack. Keluarkan pelan-pelan, it is called release. Kalau kita dalam keadaan panik, gunakan stop method. Caranya, tarik nafas dalam-dalam, hitung 15 kali, ya, 15 hitungan, lalu rilis. Pertama kali, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari hidung, hitungan 15 kali, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut, dalam hitungan 15 kali, tarik nafas dalam-dalam, pejamkan mata, asumsikan semua exhale atau kita keluarkan oksigen, CO2-nya melalui ubun-ubun. Visualisasikan ya. Lalu observe your thought. Kita observasi, kenapa sih? Nah, begitu aja kok bisa marah? Observasi. Ya ampun, bego banget ya. Padahal hal sepele. Harusnya saya nggak perlu marah. Kenapa jadi begini? Begitu ya. Lalu stop. Mulai buat catatan. Hari ini saya sangat positif. Hari ini saya
cantik. Hari ini saya mendapat banyak rezeki. Hari ini saya mampu menyelesaikan semua pekerjaan saya. Hari ini semua yang sulit menjadi mudah. Hari ini saya bangun, hati saya tenang. Hari ini saya merasa sehat. Hari ini saya merasa kurus. Hari ini saya berhenti mengemil. Hari ini saya akan berpikir positif dan akan menularkan positivitas ini, vibes ini kepada siapapun yang saya temui. That is a stop method. Stop, berhenti berpikir. T-nya adalah take a deep breath, tarik nafas, tarik nafas. It's called attack. Hitungan ke-15, release. Attack, tarik nafas, release. Lepaskan. Attack, lakukan ini 15 kali. Lalu, O. The second O is observe your thoughts. Kita lihat apa yang memicu kemarahan saya, apa yang membuat saya menjadi panik, apa yang membuat saya menjadi overthinking, dan P, proceed positively. Bagaimana caranya? Lakukan hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang positif. Bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih ya atas segala yang kau berikan. Kamu baik sekali Tuhan. Aku tahu aku berbuat salah, tapi maafin ya, maafin ya. Dan don't always say it in Arabic. Kan gini, la haula wala quwata. Gak apa-apa, bisanya cuma bahasa Indonesia dan Tuhan itu universal. Kita nggak perlu ngobrol, nggak perlu bicara, mengucapkan sesuatu. Tuhan dari sana, dari atas sudah mengetahui apa yang ada dalam benakmu, yang ada dalam hatimu, dan akan selalu mengabulkan hal-hal yang positif. Because di agama apapun mengajarkan what you think, what you say is what you get. Jadi mulai hari ini catat nih, 10 Juli 2026 saya akan sukses. Saya akan lulus. Saya akan mendapatkan cum laude. Semua penguji saya akan lulus. Semua pembimbing saya akan memberikan tanda tangan. Adapun revisi hanya minor. Nah, itu positive thinking. Oke? Berikutnya, cara melakukan relaksasi. Oke, kita lakukan relaksasi. Nanti aku sebentar lagi kasih ke Ibu Yuni dan ke Ibu Dwi rekaman suara, yaitu musik Theta yang kami buat sendiri melalui uji klinis. Musik ini adalah yang mengantarkan kita. Nah, kalau Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya sedang mendengarkan aku bicara, sambil bicara, aduh, kapan sih nih orang berhenti bicara? Tenang, karena kita ada pada frekuensi gelombang beta. Di gelombang beta, penolakan masih banyak. Jadi kalau nanti misalnya pergi, mah minta uang dong. Jangan dilihat pada saat mamah lagi sungguhnya atau tanduknya keluar. Nggak bakalan kalian dapat. Tapi lihat, redupkan mata, tatap matanya sambil mengatakan, Mama, Mama sedang apa? Hari ini ngapain saja? Gitu. Put a person at ease. Saya membuat diri saya tenang, sehingga saya membuat siapapun yang saya hadapi tenang. Lalu katakan pada diri sendiri, saya pasti mampu. Kalau saya mampu, pasti mama akan mampu menerima sugesti saya, menerima permintaan saya. Lalu hal ini kembangkan. Kembangkan setiap hari sambil begitu bangun, kita berdoa kan? Kalau pagi ada yang subuh, ada yang berdoa, ada yang chanting. Apapun agama kita, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, selalu mulai hari kita di pagi hari dengan hal yang positif. Katakan gini, ya Allah Tuhanku, berikan saya kemudahan, kelancaran dari setiap langkah yang saya lakukan.
Tuhanku, buat semua yang mendengarkan suara saya menjadi lebih tenang. Tuhanku, berikan saya kekuatan di dalam menghadapi apapun gejolak yang saya hadapi hari ini. Dan katakan juga, Tuhan, berikanlah masa depan yang penuh dengan peluang yang besar. Jadikan saya orang yang selalu bersyukur, jadikan saya yang selalu sehat, berpikiran positif. Nah, mari kita mulai. Bapak dan Ibu, adik-adik, kita cari tempat yang enak untuk sedikit bersandar dalam posisi bersandar. Nanti kalau suara teta musik ini saya sudah berikan ke admin, nanti semua yang mengikuti sesi ini boleh memperdengarkannya. Caranya gimana? Pakai speakernya yang seperti ini boleh, Bose boleh, JBL boleh, apa saja boleh. Lalu Bapak dan Ibu nanti langsung dinyalakan musiknya, ya? Iya. Oke. Caranya begini. Kita tarik nafas dalam-dalam. Istirahatkanlah seluruh tubuh serta pikiran. Jiwa jauh lebih tenang, semakin tenang, tenang sekali, nyaman sekali. Nyaman. Istirahatkanlah seluruh tubuh serta pikiran. Fokus hanya pada jiwa yang tenang. Hmm. Semakin tenang sekali, nyaman sekali. Istirahatkanlah seluruh tubuh serta pikiran.
kamu tidak hati serta pikiran jiwa lebih tenang sekali. Semakin nyaman satu jiwa jauh kita akan mampu melepas beban pikiran. Jiwa makin jauh tenang, semakin tenang, tenang sekali, nyaman sekali. Istirahatkanlah seluruh serta pikiran. Dalam hitungan ketiga, akan mulai terbang. Saat kau terbang, jiwamu akan jauh lebih tenang, semakin tenang, tenang sekali, nyaman sekali. Dan mata jiwamu akan jauh lebih tenang, semakin tenang. Begitu kau membuka mata, seluruh pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah, segala yang mustahil menjadi mungkin. Fokus pada alam semesta yang memberimu rasa tenang dan nyaman. Rasakan ada bola yang terang benderang mulai masuk ke dalam tubuh. Masuk dari ubun, turun menuju dari mata kiri dan kanan, pangkal hidung, dagu, telinga kiri dan kanan. Biarkan dia terus mengalir menuju seluruh persendian tubuh. Jiwamu akan jauh lebih tenang, semakin tenang, tenang sekali, nyaman sekali. Dengan ketiga, kau akan mulai terbang. Saat kau terbang, jiwamu akan jauh lebih tenang, semakin tenang, tenang sekali, nyaman sekali. Istirahatkanlah seluruh tubuh serta pikiran. Biarkan rasa panas dan getaran mengalir ke seluruh persendian tubuhmu. Jiwamu akan jauh lebih tenang, semakin tenang. Hitungan ketiga, kau akan mulai terbang. 1, 2, 3, terbang. Buka mata perlahan.
Dan ketiga, kau akan mulai terbang. Saat kau terbang, jiwa akan jauh lebih tenang, semakin tenang, tenang sekali, nyaman sekali. Jiwa akan jauh, semakin Oke, adik-adik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bentar ya. Baik, adik-adik, Bapak dan Ibu yang aku cintai, Indonesia Emas 2045, insya Allah dapat tercapai ya. Tapi di sini menurut saya, jadi ini harus hati-hati karena what you see, what you think is what you get. Nah, akhir-akhir ini kita kan memang dipertontonkan adanya Jampitsus, disita 541 miliar, ada lagi peristiwa-peristiwa eh, yang terjadi ya di Israel, di Gaza dan sebagainya. Dan banyak sekali vandalisme dan hal-hal yang sifatnya kekerasan, pencurian, korupsi, pembunuhan. Nah, ini adalah yang harus kita perangi dengan cara memfokuskan pikiran kita hanya pada hal-hal yang positif. Karena hypnosis is about repetition. Semakin banyak tangkap tangan, korupsi yang kita lihat, semakin ia masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, ini yang sebetulnya mampu membuat mental blocking. Jadi, karena hal-hal yang negatifnya sudah semakin banyak bertumpuk di alam bawah sadar kita, maka hal-hal positifnya akan mental. Ya, karena apa? Ada berapa nanobyte yang ada di kepala atau di otak kita. Maka untuk itu Bapak dan Ibu, adik-adik yang saya cintai, harus dan wajib memasukkan hal-hal yang positif ke dalam alam pikiran kita. Jadi kenapa sih kita ini diwajibkan untuk jalan-jalan, golf ya kan, melihat hijau-hijau itu sangat baik untuk bisa memberikan efek positif kepada otak. Begitu juga kenapa kita sering mendengar lagu-lagu klasik, lagu-lagu yang enak. Karena bagaimanapun juga otak kita memiliki limitasi. Cara kerja otaknya sangat limited. Untuk itu, kalau mau cerdas ya, buang saut. Caranya bagaimana? Nah, imagine kita itu kalau dibentak dosen, dijahati oleh teman, maka itu perasaan yang aneh itu seperti kita seorang monyet, monkey with a backpack, punya backpack. Lalu apa? Kita masukkan rasa tidak sakit. Rasa sakit itu seperti kentang. Dikecewakan orang ini ada satu kentang kita masukkan, dikecewakan oleh orang itu satu lagi kentang kita masukkan, dikecewakan oleh siapa saja, pacar, oleh siapa saja kita masukkan kentang. Nah, di saat usia kita 21 tahun, can you imagine how many rotten potatoes that you have in the backpack? Berapa saja kentang busuk yang ada di dalam backpackmu? Ini yang menurut saya mengapa hipnoterapi menjadi wajib dan penting adalah how to, bagaimana caranya buat backpack kita ini eh, terlepas dari semua barang busuk, tomat busuk, kentang busuk yang ada di dalam ini. Karena apa? Dengan pola pemberatan yang begitu besar, ini berapa ton ini yang ada ya, itu akan memperlambat laju otak. Maka kita cepat marah, cepat fatigue, cepat lupa. Mengapa? Karena kondisi otak kita itu fatigue dan plato. Fatigue itu apa? Lelah.
Plato itu apa? Menurun kinerjanya sehingga tidak lagi mampu menampung hal-hal yang positif di dalam nanobytes, gigabytes, nanobytes yang kita miliki dalam satu otaknya. Caranya bagaimana? Kita harus relaksasi, buang semua satu-satu kentang busuk yang ada di dalam backpack kita. Karena apa? Dengan demikian, laju otak kita menjadi lebih cepat, velocity-nya lebih cepat, pola pikirnya lebih cepat, penyerapan terhadap ilmu baru pun lebih cepat, apapun akan lebih cepat. Karena apa? Itu merupakan indikator bahwa kita memiliki mental yang stabil, yang sehat, dan untuk itu harus ada kolaboratif antara siapa? Antara jadi kalau kalian pergi ke gym harus ada PT-nya kan? Nah, PT-nya adalah ini terapisnya. Terapisnya akan membantu kalian. Misalnya saya punya trauma, Dok. Traumanya apa? Mengenai saya dulu pernah ditolak oleh seorang cewek. Untuk itu saya akhirnya tidak lagi berani untuk menembak cewek. Nah, pola seperti ini buruk. Karena apa? Ini akan berpengaruh pada rasa percaya diri. Maka ketemu terapis. Untuk apa? Kembali, namanya regresi. Kembali ke masa lalu di saat kamu atau kalian dikecewakan. Lihat betul-betul, visualisasikan. Kalau kalian masih sakit, masih merasa terhina, masih merasa menangis, maka you are not over and done. Makanya ketemu terapis 2-3 kali dibuang, diregresi ya. Terus ada juga yang mengatakan, ih Bun, ada nih hal-hal yang membuat aku sebel. Apa? Setiap kali ngeliat cowok seperti itu, aku kok jadi kayak gini. Ayo, kalau mau berani, kita buka masa lalumu. Ada yang dinamakan past life regression. Regresi kalau yang tadi tuh hanya pada masa traumatis, pada usia traumatis. Tapi kalau ini past life regression ini lagi hip. Nah, kita bawa kalian ke alam nadir, lalu dikerduk ke dalam, lebih dalam lagi, sampai pada titik saat kalian belum lahir. Wah, mantap. Akhirnya begitu kita ambil, oh zaman dulunya kamu cowok, makanya kamu ini apa cowok Don Juan ya kan, krokodil Dundee atau apa yang dinamakan uh, buaya darat, laut, udara, dan kepolisian. Semuanya kamu borong dulunya. Tapi sekarang makanya kamu sering dihianati, sering ditolak, sering diceng-cengin sama cewek. Nah itu. Maka setelah itu dibuang. Kalian menjadi pribadi yang baru. Terus saat nembak sekali jadi. Oke? Lalu dengan kondisi otak yang lebih sehat, maka kita akan lebih mudah beradaptasi. Kuncinya apa sih? Kalau kita nyaman, tenang di suatu suasana yang baru, kita bisa adaptatif, maka itu sebetulnya adalah indikator tubuh dan jiwa kita secara kolaboratif sehat. Nah, yang terakhir nih, aku menghipno beberapa orang insomnia, susah tidur. Sudah hampir sebulan tensi saya naik jadi 140, bawahnya itu 100. Sebentar lagi kamu akan, kalau nggak stroke, ginjal, ya serangan jantung. Maka untuk itu kamu harus jujur. What is it on your mind that is bothering your heart? Apa sebetulnya yang menjadikan pikiranmu jadi ruwet? Sehingga apa? Tidur susah, makan susah. Nah, dia baru cerita, iya Bun, saya ini kan kepala cabang, Bang, titik-titik. Waktu itu saya menggelontorkan LC fiktif. Nah, lalu apa yang harus saya lakukan? Kamu tahu kalau ini adalah pelanggaran, cari pengacara, bilang kamu mau jadi justice kolaboratif. Justice kolaborator itu kamu bilang, nih Pak, saya mohon maaf, saya melakukan tindak pidana, tapi saya demi Tuhan kepepet, saya mau menjalani hukuman berapa tahun aja. Yang penting saya mau kasih tahu, nih polanya orang-orang ini di sini bekerja sebagai membuka LC palsu. Akhirnya
tidurnya otomatis nyenyak. Karena apa? Dia sudah berdamai dengan hati. Dia sudah mulai mengatakan, oke, I've done something wrong doing. Saya telah melakukan hal yang sangat nista nih. Maka saya akan kembali taubatan nasuhah. Kenapa? Saya merasa bahwa saya ingin menjadi orang yang baik, saya ingin masuk surga, maka saya bertobat. Nah, itu the key of Indonesia Emas 2045 adalah being a smart person, being a healthy mental health person. Three, berkolaborasi untuk apapun yang menjadi kelemahanmu. Aku nggak bisa ngitungnya nih saat penelitian tesisku. Oke, cari tutorial di mana? Di Google. Kalau enggak, cari orang yang bisa menghitungkan. Lalu belajar dari orang tersebut cara membacanya. Lalu adaptif. Kita nggak apa-apa, nggak punya, saya ini nyaman di mana-mana. Saya tidak punya musuh. Kalaupun ia merasa menjadi musuh saya, berarti itu suatu kebanggaan bahwa saya ternyata masih menarik perhatian orang. Terakhir, berintegritaslah. Oke. Next, beyond your academic pressure, prestasi terbaik dari orang jahat ya. Jadi aku ditinggalin cowok gue nih gimana? Hey, bisa jadi itu adalah hari terbaikmu. Karena apa? Kalau diterus-teruskan sampai menikah pasti juga bercerai. Maka beyond academic pressure, apapun pressure yang kalian alami, baik itu nggak senang sama dosennya, baik itu nggak senang sama pengujinya, telan saja, never digest, sambil mengatakan, this too shall pass. Ini juga akan lewat kok, nggak akan selamanya. Yang penting you get a passing grade, lulus. Dan caranya untuk menekan orang-orang jahat dalam hidup kita, caranya kita membalas dendam dengan dari orang-orang yang dulu membuli, menekan, melakukan kejahatan terhadap kita, tidak usah melakukan perlawanan. Just do your best, oke? Okay? Kalau kita punya prestasi, kita punya hibah, kita mampu menulis Scopus Q1, bukan hanya satu loh, tapi beberapa. Kita bisa menjadi dosen yang loving, bisa mengakomodir orang lain, bisa mengakomodir mahasiswa, bisa memberikan nilai yang bagus. Instead of mempersulit, kita mempermudah. Itu adalah suatu prestasi. Oke? Orang yang sejahat apapun akan dalam hatinya salut apabila kita memiliki prestasi. So, why bother? Ngapain kita ngurusin orang lain? Suka nggak suka? Memang kita harus nyetel semua orang. Nggak selalu. Kita nggak harus selalu membuat orang lain suka. No problem. Orang nggak suka tidak apa-apa. Yang penting kita tetap membuat lingkaran kebaikan yang besar. Karena dengan lingkaran kebaikan yang besar ini, Tuhan akan melihat, mencatat, dan membedakan. Yakin, kebaikan-kebaikan itu akan kembali padamu. Semua yang kamu dermakan akan kembalikan kepadamu dengan jumlah yang lebih besar lagi. Trust me, Tuhan itu tidak tidur. Biarkan saja orang tidak suka pada kita, biarkan saja dosen seperti apa, orang tua kita mengatakan apa, teman mengatakan apa, no problem. Yang penting jangan pernah lupa menjadi orang baik dan berbuatlah baik dan membuat lingkaran kebaikan yang lebih besar lagi. Oke guys, terima kasih Bapak dan Ibu, adik-adik yang kucintai for staying in this Zoom link. Semoga apapun yang aku sampaikan sedikit-sedikit bisa nyantol ya. Baik, saya kembalikan kepada Ibu moderator yang cantik dan baik hati, Bu Dr. Yuni Amelia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Rahayu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi. Masya Allah, terhipnotis kami Nanti Ibu. nanti ini apa tayanganku kalau mau dipakai untuk multiplier efek monggo aku kasihkan ya. Oke.
Iya, boleh Kasih untuk Ibu. Bu Rati dan Mbak Pinky yang telah membuatkan tayangannya begitu indah. Thank you so much. Nanti itu lagunya udah aku kirim ke Bu Yuni, aku udah kirim juga ke Ibu Dwi, ya mohon minta dari beliau-beliau. Oke? Iya, baik Oh, Ibu udah nanti dikirim ya? akan di-share. Iya, sudah dikirim juga di chat Bapak Ibu yang ingin Oh langsung iya, mendengarkan di ya kamarnya dalam betul, so sweet. kondisi alfa atau beta tadi Ibu. Ya, Pak. Oke, Eh, boleh. baik Bapak Ibu, Paparan juga udah dikirim kita di sampai di sesi tanya jawab. Go. Semoga bisa dimaksimalkan. Ya, di chat grup sudah Bu dikirim, Yuni, di ini chat Walking Inside Zoom ini Peaceful sudah Forest dikirim ini juga. lagunya ya. Lalu materi Iya, juga di-share. iya Ibu. Oh, terima kasih. Iya, nanti materi juga akan dikirimkan melalui link, melalui email ke Bapak Ibu. Maka nanti di akhir acara pada saat kami share link absensi, mohon untuk diisi. Karena itu yang akan nanti distribusi sertifikat juga distribusi materi dan rekaman Zoom. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, mahasiswa semua mungkin ada pertanyaan nih kita coba keluarkan unek-uneknya Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman semua bisa langsung kita diskusikan dengan Ibu Dewi bagaimana kita menyikapi permasalahan yang mungkin bisa Bapak Ibu share, bagikan di sini atau ada pertanyaan silahkan. Boleh resennya dan boleh buka mic-nya atau boleh ditulis di kolom obrolan. Silakan Bapak Ibu. Apakah sudah ada yang... Saya sudah resign dari tadi, Bu. Oh iya, tidak terlihat ya resennya. Iya, silakan Pak Muskinta. Baik, terima kasih Bu Yunia dan yang kita banggakan ini pada siang kali ini pada Ibu Dokter ya, Ibu Dokter Dewi. Perkenalkan saya Muskinta dari Sumatera Barat. Ya, sekarang ya entrepreneur dan praktisi ya. Baik, tadi agak menarik saya melihat dari slide itu berbicara academic excellence begin with emotional relation. Resilient ya. Ya Bu Dewi, yang academic excellence itu kan ada Siap, 4 poin yang J. agak ada 4 poin yang menarik di situ berbicara Indonesia Emas 2045 membutuhkan generasi yang ini ada 4 poin saya lihat Ya, cerdas secara intelektual, J. sehat secara mental, J. adaptif terhadap perubahan, Ya, memiliki karakter yang kuat. ya, Tetapi di antara 4 poin itu ya. yang sangat menggelitik, kalau itu ditambahkan di depan satu kata lagi yaitu bagaimana kita menghadapi generasi yang harus adaptif terhadap perubahan kebijakan. Oh, Nah, kalau itu ditambahkan, tentu generasi sekarang menilainya akan agak berbeda ini Bu Dr. Dewi. Kalau bicara siap. perubahan kebijakan, dengan J. kondisi sekarang kan perubahan kebijakan justru generasi-generasi kita ini agak bingung ini. Ya, banyaklah program-program pemerintah yang ya ya tanda kutip lah ya banyak ya. Nah ini yang kita harapkan semoga dengan isu-isu itu tidak membebankan untuk academic excellence-nya ke depan di 2045. Ini nih dari perspektif ini bagaimana Bu Dokter Dewi memandang kalau itu saya tambahkan satu kata adaptif terhadap perubahan kebijakan. Setuju Itu Pak bisa. Muncinta. Ya, Karena oke ya. begini. Ya, Ya, makasih oke. Bu. Sangat setuju karena begini. Kemarin itu LK
semuanya yang mengajukan tahun 2024 400, hanya di pack 400. Mau kita mengajukannya 1.200, 1.400, 1.500, yang disetujui hanya 400. Nah, sekarang yang mengajukan 2025, 2026 ada di SK Kepmen 39 itu boleh 550 sampai 700. Nah, sekarang bagi orang-orang yang sudah sepuh nih, Pak, ternyata setahun hanya diperbolehkan satu penelitian yang diakui, which is itu ekuivalen dengan 120. Nah, sekarang kalau orangnya sekarang sudah umurnya 62, berarti kan kalau 120 pada saat jatuh apa namanya eligible, itu 4 tahun lagi wes mate wong ya, Pak. Udah nggak mungkin ya masuk BUP, kan batas usia pengusulan itu kan 64, ya kan? Terus kalau seandainya disetujui hanya ya itu 4 tahun ya 66, ya alhamdulillah berarti belum rezeki gitu ya. Gitu. Jadi kalau pemerintah mah ini bebas. Kayak gitu. Tapi hati-hati doanya itu jangan sampai sampai masuk penjara, itu kan sampai menterinya masuk penjara itu sebetulnya kan ya kalau tidak dipikir-pikir itu kan memang nggak pernah melakukan kesalahan korupsi apa, tapi doanya itu guru-guru tuh yang dipotong-potong itu dipotong serdosnya, sergunnya gitu ya. Nah, siapa tahu. Jadi kita memang harus berhati-hati. Saya setuju adaptif adaptif terhadap adanya perubahan kebijakan. Yes, setuju. Karena kalau tidak kita hidup di dalam apa namanya dinamika tinggi seperti ini ya kita memang harus ikut arus aja, nggak bisa melawan. Jadi kalau memang sudah sistem angel, Pak, susah gitu, Pak. Ya, ya Izin. kemarin saya tambah sedikit Bu. Kemarin kan kita melihat di DPR itu dosen kan Ya, nangis. mengaju ya menangis itu kan bagian dari dinamika Iya. kehidupan pendidikan Ya, sekarang. betul. Tadi sementara tadi Spirit ya. Bu Dokter tadi menyampaikan bagaimana kita menang ya tadi dari bahasan Bu Dokter. Nah ini kan bagian eh, bicara paradigma sekarang, Ya, paradigma betul. antara dosen Ji. sama pemangku kebijakan. Lah ini yang Ya. harus sinkron. Nanti jangan dosen-dosen itu mendidik anak-anak, bagaimana dia Betul. mau memberikan motivasi sementara dirinya aja tidak termotivasi. Lah Iya, ini kan yang jadi siap. masalah. Betul. Yang mudah-mudahan itu menjadi hanya Ya. bagian-bagian kecil saja lah yang Ya, kita ironis, harapkan. Pak. Iya, iya. Teman-teman kami kan ada yang juga Iya, jadi betul. ojol ya, mengangkut sampah, padahal kan sebetulnya sudah S3. S3-nya juga dari Maryland misalnya ya. Australia, Dan itu Australia. lalu tetapi kita juga dihadapkan pada tadi penangkapan Jampitsus, ada di rumah 74 kilo. Itu sesuatu yang menurut saya adalah apa namanya? Tontonan yang kontras gitu ya. Sehingga ya mohon maaf, itulah negara kita. Jadi kita apa ya mau menanamkan integritas, kebajikan, itu orang-orangnya di atas sendiri begitu ya. Ya inilah apa namanya paradoksial gitu. Semoga menjawab ya Pak Mus. Monggo Bu Yuni. Ya, makasih Bu. Ya, monggo. Iya, baik. Silahkan Bapak Ibu yang masih ingin untuk sharing atau bertanya. Ini Yang sepertinya Pak tidak isi muncul absensi Bapak. raise hand-nya ya. Pak Afi Rahmat, apakah ingin bertanya Bapak? Suaranya tidak terdengar jelas Pak Afi Rahmat. Selamat. Atau kalau ada kendala dengan mic-nya boleh dituliskan di kolom obrolan, Bapak. Mungkin sudah pada Bu Bu, Bu tadi kedengarannya Oh, dia ngorok. Iya, iya. jadi itulah apa namanya, sebagai dosen kan kita ini ya seperti guru digugu, ditiru, Mhm. dilihat, terus di apa namanya mirroring ya, tapi
memang guru kan juga manusia. Kadang juga ada Iya, rasa lapar, uang kurang, apalagi kalau apa namanya tanggal-tanggal tua gitu ya Bu. Bukan iya, mengecilkan iya, arti, tapi benar. ya itulah kita kehidupan. Tapi kita di samping itu juga dituntut untuk tetap buat laporan BKD ya Bu ya. Iya, Tetap harus iya, setuju. ridama dengan uang yang minim. Mm-mm. Apalagi kemarin tuh harus pelatihan 20 jam CP. Aduh, terharu. Harus jadi entrepreneur, Bu Dokter. Iya benar harus. Oh, Jadi kalau iya, menurut saya Bapak dan Ibu dosen itu adalah profesi yang paling mulia, tapi paling tidak Mulia. Ibu dan Bapak. Ya. Jadi oh, harus ibu, punya berdiri di dua kaki. Jadi apakah punya Pak Alfi? Pak Alfi mau iya. tanya, monggo Pak. Ini ada yang nulis di kolom chat, Ibu, dari pasien hipno Ibu Monggo, Dewi. monggo, Aku mau monggo berbagi silakan. cerita selama hipnoterapi sangat bermanfaat, efek sebelum dan sesudah. Mungkin kalau mau ceritakan langsung dengan Wih, open mic, mantap. silahkan. Eh, Bapak atau Ibu ini karena Ya, nulis silakan, namanya pasien silakan, hipno Bu Dewi, silahkan silakan kalau yuk. mau open mic dan menceritakan Bisa. langsung. Monggo, silakan. Mana? Sambil menunggu, mungkin Bu Dewi, saya ada pertanyaan juga ini untuk Ibu Dewi. Ada, silakan Bapak Ibu, apa ada yang mau bertanya dulu? Boleh didahulukan. Oh, Pak Afi Rahmat, karena tadi itu kendala mic, katanya pertanyaannya, Ibu, kalau metode stop dipraktekkan pada saat kita melakukan pembelajaran, bagaimana efektivitasnya? Ya, ini Baik, jadi menanyakan gini, efektivitas teman-teman saya metode tuh stop. waktu kemarin dipanggil untuk visiting professor nih di Cina. Saya mempraktekkan hipnoterapi. Jadi mereka ini di pertengahan UAS. Lalu saya bilang, yuk kita riset pola pikirmu, your brain, kita relaksasikan. Lalu saya lakukan metode stop. Lalu saya hanya 5 menit, terus saya lakukan hipnoterapi. Setelah itu mereka mengatakan, wow, rumus-rumusnya kembali. Saya berpikir lebih mudah. Saya itu senang sekali bisa melakukan. Jadi memang kalau kita menggunakan istilahnya reboot atau redo. Jadi memang otak kita memang sekali-sekali harus diistirahatkan. Bahkan kalau kita tidur pun masih tetap eh, bermimpi kan, tapi kalau di dalam hipnoterapi itu kita istirahatkan total. Dan kadang-kadang ada yang bertanya, Bu, ini apakah ini tidak melanggar agama saya? Ini nggak ada kaitannya dengan agama. Ini adalah pure kesehatan mental. Jadi nggak ada kaitannya. Kembali lagi Pak Afi, metode ini kalau dipraktekkan saat kita belajar enak. Semuanya pada ngantuk, kita istirahatkan, pas bangun on 100% gitu ya. Monggo tadi siapa? Mbak Mbak atau Mas siapa? Monggo Mas, Mbak. Oke, selamat. Silakan. Ya, Mohon izin semuanya. Perkenalkan, nama Iksan. Kebetulan saya salah satu dari pasiennya Ibu Dewi. Untuk sebelumnya itu eh, beda banget sih efeknya. Kalau sesudahnya lebih percaya diri dari sebelumnya kan tidak percaya diri. Untuk setelah hipnotnya sekian lama 3 tahun 3 tahunan sama Bu Dewi, alhamdulillah dari percaya dia berbeda sekali 180 derajat dari sebelumnya. Itu efeknya. Itu deh, itu saja. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih. ini Silakan Ibu. Mas Ihsan ya? Ini Iya, Mas betul. Ihsan juga. Mas Iya, Ihsan, betul. Mas Ihsan ini adalah salah satu pasien yang tadinya pemalu, menarik diri, dan
tidak mau ikut kuliah, selalu menolak lah ya. Lalu sekarang alhamdulillah dengan berjalannya waktu di Hipno minggu depan akan ujian skripsi. Alhamdulillah. Jadi bagaimana hipnosis ini bekerja bukan hanya sekedar menghilangkan trauma, karena Mas Iksan ini juga dulunya dibully oleh teman-temannya. Nah, tapi sekarang rasa percaya dirinya sudah muncul, dan bahkan kemarin saat sempro dapat A. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dulu Mas Iksan adalah mahasiswa di IPB, tapi teman-temannya itu membuli. Setelah semester 4 akhirnya quit, sama sekali tidak melanjutkan. Akhirnya sekarang sudah hampir lulus. Terima kasih Mas Iksan atas testimoninya. Jadi sebetulnya gimana cara bekerjanya ya hormonal. Jadi kita tata hormonalnya supaya motivasi untuk bisa kembali semangat menjalani hidup dan membuang apa tuh namanya rasa tidak membuang apa membuang traumanya waktu saat dibully lalu mengembalikan kembali. Dan itu bukan suatu hal yang mudah karena kan pembuliannya tuh juga cukup bertahun-tahun gitu ya. Gitu deh, Bu. Iya, Itu ya, Ibu. terima Ini. kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari DPW Kalteng. Silahkan Ya, Ibu atau Bapak ini. selamat sore, Mbak Yunia. Selamat Kita sore. ketemu di Jakarta kemarin, Iya. Bu Oh Yunia. iya, Iya, iya benar Ibu. ya, dan juga buat Silahkan. Bu Dewi. Tadi pertama kali saya lihat, seneng banget ngelihatnya, Bu. Soalnya senyumnya meneduhkan sekali. Jadi udah enak pada Siap, saat mau Mas. join pertama pada muncul, aduh enak banget adem gitu. Bu gini untuk ya, untuk yang hipnoterapi jujur aja kita kan Siap. banyak sekali tekanan-tekanan dalam pekerjaan begitu ya. Yang bikin saya tanyakan sebenarnya Bu selain teknik yang seperti tadi ya, tarik napas, hembuskan. Bagaimana caranya supaya saya bisa memahami ada teknik yang lain lebih spesifik dalam pengertian memang ada pelatihan Ya, bersertifikasi sehingga pada saat ya. saya menerapkan itu ke mahasiswa saya, ke bimbingan saya di pelatihan itu bisa mereka percaya oh ada sertifikasinya buat ini gitu. Saya yakin bisa minta tolong diarahkan pencerahan untuk bisa mendapatkan hal ini. Makasih Bu Ya, Dewi. jadi Ibu yang kami cintai, jadi kami ini juga memberikan pelatihan, lalu juga memberikan sertifikasi. Jadi kalau memang ada 10 orang, mungkin bisa kita selenggarakan FAME ya. Kita sertifikasi untuk Certified Hypnotherapist. Jadi nanti ada jam terbangnya, yaitu 80 kali praktek, 80 jam praktek, akan mendapatkan CHT, yaitu Certified Hypnotherapist. Tapi kalau Ibu sudah lebih dari 400 jam, maka bisa kita lakukan sertifikasi untuk Masters of Hypnotherapy. Oh, Monggo. oke. Jadi ini kelihatannya gampang, tapi memang ada ilmunya. Ya Jadi ada ilmunya. iya, kadang-kadang dikait-kaitkan dengan gendam. Ya enggak lah, ini kan bukan pseudoscience, ini sains. Jadi memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Monggo Ibu. Silakan Mbak Yuni sama Mbak Dwi Iya, itu kalau Mbak, ada yang Bu berkenan. Yuni mungkin Bu Yunia mungkin bisa nanti di info lebih di FAME Bu Yunia tentang Ya, ini ya. oke, Terima monggo. kasih banyak Bu Dokter Dewi. Monggo. Dan itu bisa Iya. dilakukan oleh siapapun dan ini adalah suatu ilmu yang Tuhan berikan dan memang sudah eh, jutaan abad yang lalu itu dalam bentuk doa. Hypnosis is about repetition. Repetition itu kan kalau ini ada di Katolik ada doa rosario, di Islam ada zikir, di Hindu ada chanting. Nah, ini sebetulnya adalah obat yang sudah diturunkan dari langit ke bumi. Nah, ini tinggal kita implementasikan. Dan ini adalah sama sekali tidak ada kaitannya untuk bisa, ini kita mau mengislamkan orang. Enggak, sama sekali enggak. Ini adalah pure
obat untuk ketenangan jiwa. Karena saat kita melakukan hipnoterapi, endorfin, hormon yang sangat dibutuhkan orang untuk menjadi tenang, nyaman, itu namanya endorfin. Jadi morfin yang yang diproduksi oleh diri otak, ya itu keluarnya dari neurotransmitter yang nanti membangun ketenangan. Itu jadi kayak cairan, nanti dia akan berubah menjadi hormon dan dia diserap oleh namanya sel-sel otak. Nah, itu yang membuat kita jadi ngantuk. Karena apa? Karena ada beta endorfin. Seperti kita diberi obat tidur, maka mengantuk. Karena apa? Hormon beta endorfin, dan endorfin itu memicu hormon melatonin untuk kita tenang. Lalu kok kita bisa tenang saat menghadapi ujian? Karena beta endorfin membuat serotonin, dopamin kita menjadi balance. Jadi nggak akan ada panic attack, tidak. Lalu kalau kita menghadapi situasi dalam pekerjaan, ada orang si A, si B tidak suka sama kita, tenang, fokus, maka kita butuhkan endorfin dan beta endorfin untuk tetap semangat, positif, dan fokus. Kembali lagi, tidak pernah ada yang menyimpang dari hipnoterapi ini. Terus gimana Bu kalau seandainya nanti di hipnoterapi tidak bangun, kita tahlilkan, insya Allah. Salah ya? Nggak mungkin. Karena kalau kita ngobrol gini ada di gelombang beta, kalau kita sudah mulai menguap namanya alfa. Nah, kita saat pada terapi terus kita Bukan memberikan kayak sugesti hipnotis itu kan, bukan seperti itu kan ya iya, Bu Dewi, bukan ya? bukan Enggak kan, uyak-uyak, bukan Ibu. bukan. Itu hanya gimmick. Kalau di TV, hipno itu membosankan karena lama, ya. Jadi kan durasi. Tapi hipnoterapi ini lebih kepada kesehatan mental, kesehatan tubuh. Terus kita bisa kuat menghadapi apapun juga dengan tadi positive thinking dan hati yang tenang, jiwa yang nyaman. Itu saja. Monggo Ibu. Bu Yuni, ayo Ya, diselenggarakan. ditunggu pelatihannya ya Bu Dewi ya, supaya bisa dapat Monggo. sertifikasinya. Gizi. Terima Saya kasih banyak. siap mengajar. Monggo Ibu. Silakan. Siap. Monggo Bu Yuni. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Apakah Siap. masih ada satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu sebelum kita sampai di akhir acara? Mungkin kita masih ada sedikit waktu jika masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jika tidak, saya ada sedikit pertanyaan ini Bu Dewi Siap, monggo. tentang hubungan Siap. antara dosen dan mahasiswa dan perguruan tinggi tadi itu menarik Oke. sekali. Nji. Saya berpikir memang seharusnya para dosen pendidik ini adalah orang-orang yang sudah harus selesai dengan dirinya dan hanya ingin kebaikan dan kesuksesan Dedikasi. untuk para mahasiswanya. Ya. Ya, sehingga pemikirannya adalah bagaimana tadi untuk melahirkan generasi Yes. muda yang bisa mandiri, Siap. bisa kuat, bisa tangguh mentalnya gitu. Iya. Tapi bagaimana jika para dosennya sendiri sekarang ini sedang menghadapi permasalahan mental juga gitu. Iya betul. Yang juga dengan tekanan-tekanan di akademiknya, di pekerjaannya, dan di mungkin juga kehidupan kesehariannya. Bagaimana menyeimbangkan itu tadi untuk bisa perguruan tinggi ini tadi membekali lah ya para dosen-dosen kita ini untuk memiliki jiwa ingin melihat anak didiknya berhasil seperti itu mungkin Ya. Ibu Dewi. Iya. Jadi ya begini Ibu, bahwa hidup ini kan penuh dengan vitalitas. Ada senang, ada susah, ada sukses, ada gagal ya. Jadi hidup ini adalah polaritas. Hidup ini adalah polaritas sehingga memang harus disikapi dengan dari berbagai aspek. Contohnya kalau kita berantem dengan suami, itu sampai di ruang kelas pasti kita akan terdampak. Fokusnya tidak konsentrasi, bicaranya juga ngawur, emosinya meledak-ledak. Lalu
sebetulnya cerminan apa yang akan kita dapatkan dari sana. Jadi hidup ini hanya mirroring, dan hidup ini hanya polarity. Jadi kalau ibu dan bapak merasa dalam kesedihan, jangan takut, kesedihan ini tidak selamanya. Dan selalu harus berpikir bahwa pasti akan ada kebahagiaan lain. Lalu begitu juga kalau kita dalam kesulitan akademik, saat orang jogging, kalau lelah berhenti. Jadi kita ambil istirahat sejenak, Bu. Jadi misalnya apa? Cuti. Cuti sebentar. Karena apa? Lelah dengan dekan saya, lelah dengan direktur saya, yang ada fitnah, dicari kesalahan, dan sebagainya. Maka itu akan memperlambat prestasi kita. Jadi harus apa? Kita sekali-sekali jangan main bolanya, duduk di bangku cadangan untuk melihat apa sih yang ada dan salah di sana. Untuk itu, akhirnya kita akan muncul rasa percaya diri. Lalu yang terakhir mungkin mahasiswa juga tahu kok bahwa dosen itu manusia. Kita memperlakukan dan ingin juga diperlakukan sebagai manusia. Terutama nih, kita menghadapi mahasiswa. Sementara beras habis. Uang Serdos belum turun, Bu Yuni. Jadi bagaimana? Jadi harus mempunyai cadangan. Artinya apa? Kita punya kemampuan menulis. Kita punya kemampuan meneliti. Cari kolaborasi, hibah-hibah yang bisa kita lakukan bersama. Itu. Pentingnya adalah mencari uang halal. Bagaimana caranya? Insya Allah Tuhan itu tidak tidur. Kita ini dalam kesulitan pasti ada jalan. Jadi innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Di Katolik juga ada, if God closes the doors, He always opens the windows. Maksudnya apa? Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan bila Tuhan menutup pintu, Dia akan selalu membuka jendela. Artinya adalah di saat ada kesulitan, kita selalu diberikan pikiran yang sehat untuk berpikir solutif. Nah, Bu, satu lagi. Maksud saya adalah supaya mahasiswa juga terdidik, maka kita berikan, tanamkan juga bahwa ini adalah pola belajar yang baik. Kalau kamu mau mendapatkan nilai yang baik, maka ini harus kamu lakukan. Dan tentunya perlakukan mahasiswa sebagai sahabat. Sehingga mereka tidak tidak merasa kita gurui. Anak zaman sekarang tuh Gen Z nggak mau kalau digurui, Bu. Mereka itu punya mind of their own. Jadi ya udah, kita ikuti saja. Tapi jangan lupa kalau kita sedih, Tuhan pasti ada dan pasti akan ada solusi. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri, apapun agama kita. Gitu ya. Itu saja, Bu. Nanti aku kesannya kayak ustazah, tapi aku bukan. Iya, Takutnya disotoi banget. Enggak. baik, terima kasih, Aku juga Bu masih. Dewi. Tapi paling Apa tidak sih? dengan hipnoterapi, jiwa kita lebih tenang, hati kita lebih nyaman. Intinya untuk apa? Untuk berpikir lebih jernih. Itu saja. Dan Iya, kalaupun ada pertikaian dengan teman, dengan suami, dengan itu semuanya akan selesai. Itu ya, Bu. Itu saja. iya. Baik, Ibu Dewi. Semoga Mungkin menjawab ya. iya, sangat menjawab, Ibu. Terima kasih. Sesama Mungkin dosen kita harus mau tetap. Kita nggak saling foto, Bu. mendiskusi. Iya, kita foto dan ada penyerahan sertifikat dulu, Mbak Dwi. Oh, Mungkin bisa siap-siap. dibantu. Ada apresiasi dari Fame. Terima kasih kepada Terima Ibu kasih. Dewi yang sudah beberapa kali ini mengisi webinarnya Fame Indonesia. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Dr. Dewi Puspaning Tias Faini, MBA. Ini Terima kasih. MHT ya bacanya. Iya, terima kasih Master of sudah menjadi Hypnotherapy. narasumber Fame Indonesia pada Terima siang hari kasih, ini Bu. menjelang sore.
Mungkin kita akan Iya. dokumentasikan dulu Bapak Ibu. Mohon untuk bisa membuka kameranya biar bisa kita mendapatkan gambar Bapak Ibu semua juga yang hadir di sini. Ada sekitar 78 ya yang mendaftar untuk mengikuti sesi Kasih. webinar ini. Em, Mbak Dwi bisa di aba-abakan untuk ambil screenshot ya. Baik, Bapak, Ibu, di sini ada 3 slide. Untuk slide yang pertama, saya mulai untuk ambil gambarnya. 1, 2, 3, berikan senyum yang terbaik. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih, Bapak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita akan menutup acara. Sebelum menutup webinar kita pada siang hari ini, ada beberapa poin penting tadi yang sangat menarik saya jadikan notes board gitu ya, seperti bagaimana kita memahami bahwa mental tangguh itu adalah kemampuan untuk bangkit setelah mengalami kegagalan, beradaptasi terhadap setiap perubahan, mengelola emosi dengan bijaksana, memiliki keberanian untuk mencoba kembali meskipun pernah jatuh, dan yang terpenting terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman mahasiswa, dosen semua, ini setiap tantangan yang kita hadapi mudah-mudahan bukanlah akhir dari perjalanan kita, tapi merupakan kesempatan untuk terus belajar, berkembang, menemukan potensi terbaik dalam diri kita, dan ilmu yang kita peroleh hari ini mudah-mudahan juga tidak berhenti di sini, tapi bisa kita praktekkan dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, maupun di lingkungan sekitar. Ibu Dewi, kami FAME Indonesia, juga Ibu Dewi merupakan bagian dari FAME. Terima kasih kepada Ibu Dewi Terima atas kasih. ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan, serta Bapak Ibu, rekan-rekan semua, dosen dan mahasiswa, anggota FAME maupun non-anggota FAME yang telah berpartisipasi dengan antusias. Terima kasih di menjelang akhir pekan ini sudah bersama kami. Semoga memberikan manfaat dan menjadi bekal bagi kita semua untuk bisa lebih percaya diri dan penuh semangat. Sampai jumpa di pertemuan webinar FAME Indonesia periode Juli selanjutnya nanti tentang pajak. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Dewi, terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat semua. Waalaikumsalam. Salam sayang. Terima wabarakatuh. kasih. Izin leave Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Sampai bertemu semuanya. lagi. Assalamualaikum. Mohon izin Waalaikumsalam. leave. Makasih, Ibu.